Caroline Amelia Elizabeth dari Brunswick-Wolfen. Tel, 17 Mei tahun 1768. 7 Agustus tahun 1821, dikenal sebagai Caroline dari Brunswick, adalah permaisuri Britania Raya, istri Raja George keempat, dari 29 Januari tahun 1820 sampai kematiannya pada tahun 1821 antara 1795 sampai 1000. Dia adalah Putri Wales. Ibunya adalah Putri Augusta dari Inggris Raya, kakak perempuan Raja George III. Ayah Caroline adalah Adipati Brunswick-Wolfen. Jadi pada dasarnya, dia tumbuh di Jerman sebagai semacam bangsawan kecil. Masa kecilnya sangat penuh emosi karena Augusta dan Duke of Brunswick-Wolfen. Tel, selanjutnya disebut DBW, tidak begitu akur. DBW memiliki seorang simpanan bernama Louis Hertford. Dan itu pada tingkat hubungan di mana dia tidak berusaha menyembunyikannya, dan Louis menjadi teman kencannya ke pesta-pesta resmi dan sebagainya. Caroline, seperti anak-anak dari orang tua yang bercerai selama bertahun-tahun, menjadi alat tawar-menawar atau merpati, pembawa pesan antara orang tuanya yang terasing, yang merupakan situasi yang cukup buruk untuk dialaminya. Dia berbicara bahasa Jerman sebagai bahasa pertamanya dan juga diajari bahasa Inggris karena dia, seperti semua bangsawan wanita muda lainnya, sedang dipersiapkan sebagai calon pengantin. Putra tertua Raja George III, Pangeran George alias Prini, itu adalah nama panggilan aslinya yang suatu hari akan menjadi raja. Caroline adalah sepupu pertama Prini, tetapi itu bukan masalah saat ini dalam cara Targaryen. Orang tua Caroline terlalu sibuk saling membenci untuk memberinya banyak perhatian, dan bahkan jika mereka memperhatikannya, mereka tidak terlalu peduli dengan pendidikan. Jadi, Caroline tidak mendapatkan pendidikan yang menyeluruh. Tahukah Anda apa lagi yang tidak didapatkannya? Dia dibesarkan dalam semacam skenario Rapunzel, disembunyikan di kamarnya saat ada tamu datang, dan dilarang melihat keluar jendela, dan selalu diawasi oleh pembantu dan pengasuh perempuan. Sejak awal, dia adalah gadis yang sangat suka bersenang-senang dan bersemangat, yang ingin melakukan hal-hal seperti menghadiri pesta dansa dan bersenang-senang. Orang tuanya biasanya melarangnya melakukan hal-hal semacam itu, dan pada kesempatan langka, saat dia menghadiri pesta dansa, dia dipaksa duduk dan bermain kartu dengan wanita yang lebih tua dan dilarang berdansa. Apa yang harus dilakukan seorang putri yang ekstrovert, tidak terlalu berpendidikan, tetapi banyak akal dan berkemauan keras? Setelah dilarang menghadiri pesta dansa lagi, dia berteriak dan menggeliat, dan para perawatnya kaget ketika mereka muncul. Caroline seperti, "Aku benar-benar dalam persalinan. Aku benar-benar akan memiliki bayi," dan memaksa orang tuanya untuk memanggil bidan, Augusta, dan DBW. Seperti, bagaimana mungkin putri perawan kita yang kita kurung di kamarnya sepanjang hari dan yang pada dasarnya tidak pernah bertemu pria, hamil tanpa sepengetahuan kita? Tetapi ketika bidan tiba, Caroline menghentikan aksinya dan berkata seperti, "Selamat. Kalian mempermainkan diri sendiri. Lain kali, jika kalian ingin melarangku pergi ke pesta dansa, kuharap kalian berpikir dua kali." Berhentilah sejenak untuk bertepuk tangan pelan untuk kecerdikan remaja Caroline. Strategi Ratu Drama. Ibunya, sebagai saudara perempuan Raja Inggris, sangat ingin mencari kerabat Inggris untuk dinikahi Caroline karena hubungan keluarga Caroline dan penampilannya yang cantik, wajahnya bulat, rambutnya pirang keriting, dan tentu saja kepribadiannya yang menyenangkan membuatnya tampak semakin menarik. Dia segera menangkis banyak lamaran dari hampir setiap pemuda yang memenuhi syarat di sekitarnya. Sementara mereka melakukan ini, apakah menurut Anda Caroline sedang duduk-duduk menunggu untuk mengetahui siapa calon suaminya? Tentu saja tidak.
Caroline rupanya telah jatuh cinta dengan seorang pemuda non-kerajaan yang namanya tidak kita ketahui. Yang kita tahu adalah bahwa DB melarangnya menikahi pria ini karena statusnya yang rendah, yang bagi keluarga sekaya dan berkuasa seperti mereka bisa berarti dia adalah tukang semir, sepatu, atau bangsawan yang sedikit lebih miskin daripada mereka. Rumor mengatakan pria ini adalah seorang perwira militer dari Irlandia yang kebetulan tinggal di Brunswick pada saat itu. Rumor juga mengatakan bahwa Caroline diam-diam melahirkan bayi ketika dia berusia 15 tahun, yang mungkin sebagian karena taktiknya yang pura-pura akan melahirkan, atau mungkin benar, kita tidak akan pernah tahu yang pasti. Pada tahun 1794, Caroline mulai takut kalau dia akan menjadi perawan tua. Maka dia cukup terkejut ketika menerima kabar bahwa sepupu pertamanya, George, Pangeran Wales, ingin menikahinya. George memiliki hutang yang sangat besar. Mengapa Pangeran Wales, putra Raja George ketiga, setuju untuk menikahi Caroline dari Brunswick yang gemuk, jelek, dan tidak bijaksana adalah suatu misteri, kecuali bahwa dia membutuhkan uang. Pangeran Wales, yang dikenal dengan sebutan Prini, adalah seorang playboy yang terkenal, dan pada usia 17 tahun, dia berselingkuh dengan seorang aktris, Mary Robinson. Ketika dia berusia 23 tahun, dia jatuh cinta dengan seorang Katolik yang cantik, Anne Fitzherbert. Prini tergila-gila dengan nyonya itu, hingga membujuknya untuk menjalani pernikahan rahasia. Pernikahan mereka dilakukan secara rahasia di rumah wanita itu, di mana seorang pendeta gereja Inggris melakukan upacara dengan biaya 500 sterlin. Mereka sangat bahagia bersama selama 8 tahun. Tetapi saat itu, Prini berhutang sebesar 630.000 sterlin, setara 11,9 rupiah miliar kurs saat ini. Jumlah yang luar biasa pada masa itu. Satu-satunya cara Prini untuk melunasi hutangnya adalah menikah dan melengkapi negara dengan ahli waris. Kemudian parlemen akan membayar hutangnya. Pada tahun 1795, Prini dikenalkan dengan calon pengantinnya, Caroline dari Brunswick. Caroline itu pendek, gemuk, jelek, dan tidak pernah mengganti celana dalamnya, bahkan jarang dicuci. Bau tubuhnya sangat menyengat. Setelah memeluknya, Prini mundur ke ujung ruangan dan berkata kepada Earl of Malmesbury, "Harris, saya tidak sehat, tolong ambilkan saya segelas brandy." Dia terus minum brandy selama 3 hari, sampai pagi hari saat pernikahan. Dia sangat mabuk pada malam pernikahan mereka sehingga dia ambruk ke jeruji kamar tidur dan tetap di sana sampai fajar. Namun demikian, putri tunggal mereka, Putri Charlotte, dikandung oleh Caroline, sehingga jelas Prini berhasil melakukan apa yang diminta dari negaranya. Prini menganggap Caroline sangat menjijikkan, sehingga dia menolak untuk tinggal bersamanya. Setahun setelah pernikahan mereka, Prini mengirimi istrinya catatan yang memberitahu bahwa Caroline bisa melakukan apa yang dia suka, karena Prini tidak memiliki hubungan lagi dengannya. Caroline menganggap ini berarti bahwa dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Ditolak oleh suaminya, Caroline pergi untuk tinggal di Blackheath, London, di mana perilakunya menjadi lebih dari ekstrem. Di kamarnya, dia memiliki jarum jam China yang melakukan gerakan seksual kotor ketika selesai. Caroline juga menari-nari di depan tamunya dengan cara yang paling halus, namun memperlihatkan sebagian besar tubuhnya. Pada tahun 1806, desas-desus mulai beredar bahwa seorang anak berusia 4 tahun dalam rombongannya, William Austen, adalah anak laki-lakinya. Ayahnya dikatakan adalah seorang pelayan laki-laki. Komisi kerajaan dibentuk yang disebut investigasi halus, tetapi tidak ada yang bisa dibuktikan
terhadap wanita itu. Pada tahun 1814, Caroline meninggalkan Inggris dan terus mengejutkan orang-orang Eropa. Dia menari di pesta dansa di Jenewa dengan telanjang sampai ke pinggang. Dan di Naples, dia menjadi gundik Raja Joachim, saudara ipar Napoleon. Pada Januari tahun 1820, Raja George III mangkat dan Prini menjadi Raja George keempat dan Caroline menjadi ratu. Pemerintah di Inggris menawarkan Caroline sebesar 50.000 sterlin jika dia mau tinggal di luar negeri, tetapi dia menolak dan kembali, lalu menetap di Hammersmith dengan rasa malu yang luar biasa dari semua pihak. Pada tanggal 17 Agustus, House of Lords melakukan serangan dengan menuntut agar Caroline muncul di hadapan mereka. Tujuan House of Lords adalah untuk membubarkan pernikahan dengan alasan bahwa Caroline telah terlibat dengan seorang pria bernama Bartolomeo, bergami orang asing dari kedudukan rendah dalam keintiman yang merendahkan. Caroline sangat populer di kalangan rakyat jelata London. Sementara Raja George keempat tidak, mereka mengepung House of Lords setiap hari. Gurunya sampai dikawal oleh massa yang bersorak setiap kali dia muncul di sana. Bukti yang memberatkannya sangat banyak. Tampaknya selama pelayaran dia tidur digeladak di tenda bersama, bergami dan mandi bersama pria itu di hadapan para pelayan lainnya. Di Italia, cara berpakaiannya aneh. Dia bahkan memiliki kebiasaan mengenakan gaun yang terbuka sampai ke pinggang. Setelah 52 hari klausul, perceraian dilakukan. Tetapi setelah pidato brilian Lord Brougham dalam pembelaannya, Lord memutuskan untuk membatalkannya. Ketika penobatan George keempat akan dilakukan pada the 29th of April 1821, Caroline bertanya kepada Perdana Menteri pakaian apa yang akan dikenakan untuk upacara tersebut, dan dia diberitahu bahwa dia tidak akan ambil bagian di dalamnya. Namun, Caroline tiba di pintu Westminster Abbey pada hari itu menuntut untuk diterima. Dia berteriak, "Ratu, buka!" Dan halaman membuka pintu. "Saya Ratu Inggris," teriaknya. Dan seorang pejabat berteriak di halaman, "Lakukan tugasmu, tutup pintunya." Dan pintu itu pun dibanting di wajah Caroline. Tak gentar, Caroline kembali ke rumahnya dan mengirim surat kepada raja untuk meminta penobatan. Dilakukan Senin depan. Dia meninggal 19 hari setelah usahanya yang gagal untuk masuk ke Westminster Abbey. Dia dimakamkan di Brunswick dan di peti matinya tertulis, "Caroline Ratu Inggris yang terluka."